MPK ya guys. Soalnya MPK itu punya pengurus tertutup gitu. Ngerasa aduh aku bukan OSIS, nggak mau takut gitu. Jangan guys. Kanza kan tahun kemarin jadi peserta KPO ya. Perasaan Kak Kanza tuh gimana sih? Kayak sedih, seneng atau ngalah hektik banget gitu? Apalagi sama MC Potsabu kali ini. Aduh salting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Krezen semua, kembali lagi di Potsabo, podcastnya para juara. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Pada saat musim hujan kayak gini kita tuh harus banyak banget ngestok vitamin. Bener banget, apalagi cuacanya tuh gak nentu banget. Kadang hujan, kadang panas, dan hujannya itu hujan angin ribut, Hujan lebat gitu gak sih? iya bener banget. Dan pada saat hujan ini seru banget gak sih kalau kita nonton podcastnya Mansabo. Iya, apalagi sambil makan mie, hujan-hujan, itu tuh kerasa banget asiknya. Terus kerennya itu, gak kebayang deh Bener pokoknya. banget, kerasa banget pasti. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai, boleh gak sih kita tuh perkenalan dulu? Karena ada kata pepatah ya kayak Iya, bener banget. Tak kenal maka tak sayang. Oke teman-teman, kenalin, nama aku Raisa Kamila dan rekan aku Aku Zalfa Hainisa Sabila yang akan menemani dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, pada saat ujung periode kayak gini tuh kita tuh nggak kerasa gak sih? Kita tuh udah ngeliatin proses kakak-kakak yang keren ini pada saat mereka mengikuti prokjam mereka dengan amanah, dengan baik. Itu pasti nggak kerasa banget gak sih? Iya bener banget, apalagi mereka tuh ngebimbing adik-adiknya dari nol banget sampai sekarang yang kita tuh udah bisa, udah keren banget lah pokoknya ya. Kakak-kakak ini keren banget gak sih teman-teman? Oke teman-teman, Oke teman-teman, ini tuh udah podcast di akhir periode. Aduh sedih banget gak sih? nggak kerasa teman-teman. Oke, kayaknya kalau di akhir periode ini udah kecium nih bau-bau KPO. Ih, apa sih itu KPO? Sebenarnya KPO tuh apa sih? Kayak daripada kita penasaran sebenarnya KPO tuh, mending kita langsung tanya sama ahlinya. Langsung aja. Langsung aja. Oke, kita sambut narasumber kita yang hebat ini. Halo Kak. Hai. Aduh, udah hitam-hitam, udah biru-biru nih. Aduh, ampun Kak, ampun. Ampun Kak, ini keren-keren banget ini Kak. Boleh lah, kenalan dulu. Siapa tahu teman-teman Krezen semua nih belum kenal nih sama hitam-hitam biru-biru ini, sama kakak-kakak yang udah terkenal di Mansabo ini. Ya boleh. Halo semuanya, nama aku Kanzel Pesirazi dari Jas Biru Osisman 1 Bogor sebagai Ketua Umum Man 1 Bogor. Osisman 1 Bogor. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Raisa Destia Juan. Di sini aku dari MPK Man 1 Bogor sebagai Ketua 1 MPK. Kita tadi kan udah tahu ya nama kakak ini yang keren. Boleh nggak sih kita langsung back to topic? Dari tadi tuh kita bingung muter-muter terus sama pertanyaan KPO tuh apa? Boleh nih dijelasin sebenarnya KPO tuh apa sih Kak? Nah, mumpung kita sekarang lagi bareng sama Ketua Pelaksana KPO 2025, mungkin kita boleh tanya langsung ke samping yang pakai jas hitam nih. Serem banget Kak. Aduh, Sigma parah Kak. Oke, jadi KPO itu sendiri, betul banget, KPO itu adalah Komisi Pemilihan OSIS. Nah, KPO itu sendiri adalah salah satu parlemen khusus yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS secara demokratis. Wah, Gitu. keren banget sih. Aku juga penasaran nih, proses-proses KPO tuh apa aja sih? Aduh, buat Krezen semua juga pasti penasaran banget gak sih? Siapa nih yang mau ikut KPO? Aduh, promosi. Siapa nih yang mau ikut? Jadi prosesnya itu sebenarnya sama aja kayak oprek. Kalian kan sendiri udah pernah ngejalanin rangkaian oprek di MPK maupun di OSIS itu sendiri. Sama aja rangkaiannya, cuman di KPO itu secara detail. Jadi rangkaian OSIS yang kemarin, rangkaian oprek OSIS dan MPK yang kemarin diulang lagi secara detail gitu. Jadi istilahnya lebih menegangkan gitu loh. Wow. Lebih teliti itu nggak sih Betul pemilihannya banget, kan? betul. Mengenal lebih dalam lagi. Bener. Oke, sekarang nih kita udah tahu sebenarnya KPO itu apa. Tapi boleh nggak sih Kak, misalnya aku mau ikut menjadi peserta KPO, sebenarnya apa aja yang harus dipersiapkan Kak?
persiapan nih. Kebetulan kita ada mantan peserta KPO tahun lalu Kanza Fasirazi. Boleh dong Kak Kanza dijelasin. Persiapannya apa aja? Oke, persiapan. Kalau berarti dari diri aku sendiri ya. Mungkin kalau kita balik ke 1 tahun sebelumnya di masa KPO, jujur aku bukan orang yang terlalu mempersiapkan atau terlalu berambisi untuk menjadi seorang ketua. Tapi orang tua aku pernah bilang kalau misal kalian punya suatu hal yang bisa kalian gapai, punya suatu peluang, punya suatu hal yang kayak wah ada nih peluang, kenapa nggak dicoba aja. Nah di situ tuh pada saat itu nih ada KPO, coba aja deh gitu kan. Awalnya coba, terus coba nyari tahu juga nih KPO tuh sebenarnya apa sih, terus cara menjadi ketua tuh apa sih, dan apa sih sebenarnya yang dibutuhin di OSIS MAN 1 Bogor ini. Nah dari situlah aku mulai riset, dan ya persiapannya sebatas mengenal dan dari diri sendiri, ngeyakinin diri sendiri aja sih tuh. Terus makin hari menjalani tes-tesnya, dari situlah sebenarnya belajarnya. Jadi kalau misal dibilang harus dari diri sendiri 100%, juga jujur aku belum 100% banget pada saat itu. Tapi di setiap tes yang aku laluin, karena kan KPO tuh lumayan panjang ya rentan waktunya. Betul. Jadi setiap hari tingkat kepedean aku, tingkat keyakinan terhadap diri aku sendiri tuh disitulah baru semakin meningkat gitu. Keren banget sih Kak, aku kayak ter-amaze gitu loh ngedengerin. Panjang banget ya tadi persiapannya ya. Bener banget Kak, kalau misalnya yang boleh menjadi peserta KPO ini siapa aja sih Kak? Apakah dari kelas 12, kelas 11, ataupun bahkan kelas 10 udah bisa ikut Kak? Aduh keren banget ya sih kalau kelas 10 udah ikut KPO, baru masuk udah ikut KPO. Waduh keren. Ya udah mau demis boleh ikut KPO Kak? Coba boleh dijawab. Jadi untuk kelas yang boleh ikut KPO itu adalah kelas 11. Karena kelas 11 itu sendiri adalah kelas yang paling ideal, karena istilahnya udah mengenal selama 1 tahun di MAN 1 Bogor. Kalau kelas 12 kan nanti ganti periode, kita sudah lulus, dan kelas 10 juga baru adaptasi, baru masuk ke MAN Sabo. Jadi kelas 11 yang paling ideal. Dan kelas 11 itu boleh dari intra dan non intra, kecuali MPK ya guys, soalnya MPK itu punya pengurus tertutup gitu. Jadi kenapa juga kelas 11 nih ya? Karena kalau misal kelas 11 kalian tuh udah nyadar nih sebenarnya tuh MAN Sabo tuh kurangnya di mana dan butuh kemajuannya tuh di bagian mana. Jadi istilahnya kalian udah lebih mengenal. Tapi kalau misal kalian kelas 10 kayak ya gimana gitu kan, masih pemulaan, adaptasi masa gitu. pengenalan. Dibutuhkan waktu. Kan buat kelas 11 aja nih Kak, kelas 11 kan yang dari luar intra, luar OSIS, itu tuh harus punya surat rekomendasi gak sih dari si ekstrakurikulernya itu buat ikutin KPO ini? Sebenarnya kalau untuk surat rekomendasi nggak semuanya harus bisa pakai surat rekomendasi. Jadi kita itu bisa ngundang dari salah satu, bukan salah satu sih, semuanya ekstrakurikuler. Malah lebih bagus nggak sih? Pas misalnya pesertanya lebih banyak. Betul banget. Betul. Jadi lebih enak disantap nih. Waduh, seru banget tadi ini, seru banget. Aduh, takut. Iya, jadi diundang dari kami ya minimal 1 perwakilan dari masing-masing ekskul. Semuanya juga boleh kok. Hai kelas 11. Yuk. Berarti yang di luar intra nih nggak usah minder lah ya Kak. Gak usah. Oh iya, aku punya 2 fun fact. Satu fun fact. Apa tuh kak? Pertama itu di periode sebelumnya angkatan 32 itu ada ketua umum OSISnya itu dari luar intra, yaitu Kak Zakaria Ibadur Rahman. Itu kita Hai Kak Zakaria. Halo Kak Zakaria. Itu dari luar intra teman-teman, dan berhasil menjadi ketua umum MAN 1 Bogor. Karena apa? Karena dia berpotensi, karena dia mau berusaha. Jadi kalau buat kalian yang ngerasa aduh aku bukan OSIS, nggak mau takut gitu, jangan guys. Coba kalian riset lagi pengalaman OSIS sebelumnya kayak gimana dan apa aja sih yang udah terjadi di OSIS sebelumnya. Terus kita di 2 tahun kebelakang juga ada Kak Jovan. Kak Jovan itu dari ketua 1. Iya, ketua 1 angkatan 31. Iya. Keren banget ya. Iya, keren banget. Intra bisa jadi ketua kayak gitu. Iya, Berarti betul. semua orang itu punya potensinya masing-masing. Keren banget.
Sumpah keren banget. Oh ya Kak, untuk mengikuti KPO ini apakah harus ada kriteria yang mewajibkan? Misalnya nih, persiapan yang dari kriteria itu harus memiliki sifat kepemimpinan, harus baik ataupun harus tegas. Apakah itu diwajibkan Kak memiliki sifat-sifat kayak gitu? Sebenarnya kriteria yang pertama ya pasti kelas 11. Kriteria kita pasti kelas 11. Yang kedua itu adalah kan kalian sendiri kan adalah seorang pemimpin untuk diri kalian sendiri. Semuanya bisa ikut. Jadi nggak ada istilahnya syarat khusus, kriteria khusus gimana kalian itu mau nyoba, mau belajar, ayo guys kita ikut KPO. Itu harus Sigma nggak Kak? Sigma dong. Iya. Harus Sigma. Berarti kalau misalnya model kepemimpinan itu nggak bisa ya Kak, harus ada dari diri sendiri yang pengen ikut. Betul banget, dari diri sendiri. Kalau misalnya dari diri sendirinya nggak bisa, dari orang lain juga pasti nggak bisa. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Betul guys, pimpin diri kalian sendiri sebelum kalian memimpin orang lain. Kata-kata hari ini ya Kak. Kanza 2025. Kanza sebelum demisioner. Ya, tertawa dalam kesedihan. Kalau kakak Bye. Kalau kakak bakal kangen gak sih sama kita, kayak apakah kakak bakal cepet move on sama kita? Jujur 2 tahun itu bukan suatu perjalanan yang pendek, singkat, itu panjang banget. Dan itu lama banget teman-teman. Bahkan KPO aja lama banget ya BTW. Berapa rentan waktunya? Berapa ya? Kira-kira berapa Spill nih? dikit. Kurang lebih itu 1 bulan. 1 bulan baru Lama banget kan? Itu baru KPO. Itu baru KPO guys. Dan jujur KPO itu suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi nggak mau aku ulang karena capek guys. Capek banget. Tapi seru banget. Kalau aku nggak ikut KPO mungkin aku nggak akan berada di titik saat ini. Dan aku tidak menemukan diri aku yang sebenarnya. Jadi buat kalian yang masih ragu buat ikut KPO, coba deh kalian pikir-pikir lagi. Dan buat teman-teman semua, kalau ikut KPO jangan ikut-ikut temen ikut KPO. Kalian ikut KPO juga harus dari diri sendiri banget gitu loh. Benar Niat banget. dari diri sendiri. Iya, betul. Oke, aku mau nanya nih buat POV Kak Kanza. Kak Kanza kan tahun kemarin jadi peserta KPO ya. Perasaan Kak Kanza tuh gimana sih? Kayak sedih, seneng atau ngalah happy banget gitu? Jujur campur aduk. Sedihnya tuh apa? Sedihnya itu kita bersaing sama teman sendiri. Sedihnya tuh karena kan kita kebentuk paslon ya teman-teman. Jadi adalah harapan kayak pengen sama si ini, gak mau lawan sama si ini, itu pasti ada aja. Dan hal yang kita nggak mau itu tuh pasti akan terjadi di KPO dan aku sendiri mengalami. Nah itu sedihnya di situ. Dan kita kayak sebelumnya kita partner apa bareng, terus tiba-tiba pas KPO ternyata harus bersaing dan saling menunjukkan kelebihan sendiri kepada orang banyak biar orang-orang tuh pada milih kita. Itu tuh lumayan sedih sih jujur. Cuman ya namanya juga saling memperjuangkan diri sendiri gitu kan. Terus senangnya apa? Senangnya ya aku rasa buat yang nggak ikut KPO pun mendapatkan banyak sekali pengalaman seru ya. Jujur walaupun capek tapi seru banget teman-teman, seru banget. Dan hal-hal yang nggak pernah kalian temuin di KPO tuh kalian temuin. Oke, kalian pernah ikut oprek, oke kalian pernah ngikutin tes seleksi ini itu, tapi di KPO tuh aku rasa lebih dalam aja dan lebih bikin kita bisa ngeevaluasi diri sendiri dan lebih paham soal diri sendiri. Walaupun kalian gak kebentuk paslon, walaupun kalian gak istilahnya menjadi ketua juga, aku rasa kalaupun aku di posisi yang gak jadi ketua juga aku gak akan nyesel buat ikut KPO. Jadi lebih mengenal diri sendiri ya. Betul. Gimana diri sendiri, gimana cara menyikapi diri sendiri. Iya. Siapa nih yang ikut KPO? Aduh, promosi mulu nih. Promosi lagi nih. Kelas 11 ikut KPO karena seru banget pasti. Pasti seru banget ya sih. Mau Sigma ikut KPO. Mau Sigma ikut KPO. Berarti Sigma. Sigma. Nah, kira-kira ada siapa nih yang mau ikut KPO guys? Aduh. Oke, buat Kak Ica nih, Kak Ica kan jadi panitia nggak sih tahun kemarin tuh? Jadi panitia. Perasaan Kak Ica 2 tahun jadi panitia KPO tuh gimana tuh Kak? Amat sangat senang karena salah satu pengalaman terbaik yang bisa aku rasain selama ini. Pengalaman terbaik ya? Iya, karena kan KPO-nya kan rangkaiannya panjang yang tadi kita bilang, hampir 1 bulan ya. Dan itu tuh bikin jadi pengalaman baru, pengetahuan baru di diri aku. Ternyata cara pemilihan ketua OSIS tuh seperti ini. Apalagi tahun sebelumnya aku adalah salah satu divisi yang penting, yaitu Dan jadi panitia tuh pasti tricky banget nggak sih? Karena
panitia juga yang menentukan siapa pemimpin yang akan datang nanti. Jadi jangan sampai dari awal salah pilih panitia juga jangan sampai kan. Iya. Gitu. Dan tanggung jawabnya besar banget ya. Besar banget, Betul, bener banget. betul banget. Keren banget sih yang jadi panitia, yang jadi peserta KPO tuh keren Bener, banget. keren banget. Pasti Tepuk tangan dulu dong. pilih panitia. Kalau si panitia. Sekarang aku yang jadi panitia. Awede. Sampai Kemarin jumpa jadi di peserta, sekarang jadi panitia. Makanya kalian ikut biar bisa jadi peserta dan panitia. sebulan ya guys, KPO sebulan. Dalam sebulan itu tuh kakaknya tuh bisa tidur gak sih? Oke, jujur. jujur tuh tidur gak tahu ya. Merem sih bisa ya, cuman kayak tidur melek lagi kayak rasanya aduh, udah selesai belum ya KPO gitu. Jujur capek guys, cuman seru banget. Jangan takut deh. Nanti aku ngomong takut kalian. Jangan, seru banget. Pada takut ya? Bisa kok, bisa tidur. Bisa lah ya kak, bisa. Dan Malam dikit mah bisa paling kali. seru KPO pas kapan sih, Cak? Debat sama kampanye. Yes. Itu paling seru. Itu betul Wow. banget. Itu betul banget. Dan kebetulan kalau tahun lalu fun fact itu kita KPO bareng sama P5. Dan itu tuh lebih heboh dan itu bikin paslonnya tuh ngerasa lebih dihargain karena orang-orang tuh di situ pada fokus. Betul. Dan pada punya pegangan paslon masing-masing Iya. gitu. Supporter ke paslonnya masing-masing. Emang kemarin tuh KPO seru banget karena kita sambil event gitu kan, ngeliat orang-orang tampil tuh seru banget. Bawa poster, bawa banner, memang 1, 2. Nah sekarang ada 1, 2 atau 3. Atau jangan-jangan 5. Banyak banget ya, pusing gak sih? Saking banyaknya ya. Semakin banyak ya semakin menantang. Challenging. Iya. Challenging. Kemungkinan nih tahun ini kayaknya banyak nih yang bakal ikut KPO nih. Amin ya Amin Allah. ya. Aku juga ikut. Zalfa ikut dong, ayo. Ikut semua ikut guys, semua harus ikut KPO. Kelas 11 maupun OSIS ataupun luar OSIS itu boleh banget ikut. Dan kak, aku juga mau nanya deh, ada batas orang nggak sih kayak kita daftar 20 orang aja nih boleh daftarnya atau bebas aja nih mau berapa aja, satu masa bu boleh nggak? Panitianya yang Pusing. bukan mereka yang nggak bisa tidur, panitia yang nggak bisa tidur. Kita yang nggak bisa tidur, kitanya yang kayak Tapi boleh nggak? boleh. Semakin banyak semakin baik. Semakin Karena banyak. kenapa? Kayak kita kan melihat potensi dari masing-masing anak di Mansabo. Kita membuka, kita unlock potensi dari anak-anak Mansabo itu sendiri. Daripada nih, fun fact, tahun kemarin itu kurang banyak yang ikut. Minatnya kurang banyak, tapi kan keren-keren anak-anak. Salah satunya ini ya, yang di depan. Kualitas daripada kuantitas. Dan tadi kata-kata mulu ya nih. Soalnya udah mau dia jadi demisioner Ya, guys. sebelum jadi demis Kita ditampar sama Demis ya kak. kita Kak, perasaan kakak nih pada saat keterima menjadi ketua OSIS di Masa Bogor ini gimana nih kak? jujur percaya nggak percaya karena lawan aku tuh bisa dibilang sangat setara dan sangat apa ya kayak sayang kalau nggak keterima. Jadi bisa dibilang kayak kalau aku nggak keterima sayang, kalau dia nggak yang jadi juga sayang gitu. Jadi aku masih mikir, duh bisa nggak ya, bisa sih bisa, tapi kalau dia enggak juga susah gitu kan. Kayak terus pas tahu, alhamdulillah. Cuman di awal periode itu jujur aku ngerasa kayak aku harus apa, itu pasti ya. Aku harus apa, mikir aku harus apa, terus nanti kedepannya aku harus kayak gimana dan bisa nggak ya aku menjalani itu tuh hal yang wajar banget teman-teman. Jadi buat nih ya yang bakal jadi ketos nanti, kalau kalian ngerasa kayak gitu itu wajar banget teman-teman. Itu masa awal kalian mengenal organisasi, masa awal kalian mengenal diri kalian. Tapi bukan berarti itu tuh bikin kalian kayak takut jangan. Tuh namanya hidup, pasti ada aja hal-hal baru, pasti disitulah yang bikin kalian ngerasa, duh gue nggak boleh di tempatin doang, gue harus keluar dari zona nyaman. Kalau ada cobaan harus kita cobain ya kak. Betul. Ada peluang coba aja, kenapa enggak?
perasaan Kak Ica sama Kak Kanza nih udah mau jadi demis ya. Waduh. Jangan nangis, Cak. Kak nggak ada balon Kak. Jangan nangis. Jangan nangis. Perasaannya Kanza dulu deh, boleh. Perasaan Kanza gimana sih mau jadi demis nih? Jadi demis sedih ya teman-teman, karena aku kalau nggak ikut OSIS mungkin aku nggak akan jadi diri aku yang sekarang ya. Asik. Sigma. Dan seneng sih, seneng sedih, tapi banyakan sedih. Kalau bahas sekarang banyakan sedih karena ya 2 tahun kalian setiap hari ada aja nih, LHK ini udah belum, ini pamflet udah upload belum, ini tiap hari ada aja. Cuman kalau misalnya udah demis kayak flat, terus kayak fokus sama diri sendiri tuh rasanya kayak nggak tahu ya, belum ngerasain, jadi mungkin nanti bakal lebih sedih lagi. Tapi sekarang aja jujur udah sedih. Tapi ya udah, itu namanya hidup guys. Kalau kata Beliza, kita nggak bisa di zona yang sama terus, kita harus keluar dari zona nyaman. Kebetulan saya sangat nyaman di OSIS. Kalau perasaan aku sendiri sih sama kayak Kanza ya. Sebagai demisioner ya pasti sedih. Sebagai demisioner. Calon demisioner. Kebuat demis. Ya sedih banget pastinya. Karena kan kenapa? Kita kan sama-sama bareng-bareng ya dari 2 tahun yang lalu. Kita istilahnya punya kegiatan yang sama selama 2 tahun, dan dikit lagi kita akan pisah dengan kesibukan masing-masing. Itu pasti bakal sedih banget. Sedih banget. Hidup tuh bakal flat banget, nggak kepikiran proposal LHK. Iya. Dan biasanya, aduh proposal LHK, aduh proyek ini. Sekarang kayak belum sekarang. Belum. Nanti. Aduh, ini samanya nih Kebelet demis. Kebelet demis nih. Tahu nih Kanza. Berapa bulan lagi sih di kita demis? Aduh ini nge-spill mubes dong sama. Jangan dong. Tertutup guys. Aduh ya, tuh guys. Pasti kakak-kakak juga sedih nggak sih nggak ketemu kita lagi? Iya, sedih banget. Sedih banget. Apalagi sama MC Potsabu kali ini. Aduh salting nih Kak. Sedih banget ya sih. Kalian sedih nggak? Sedih sih. Sedih banget. Jujur sedih banget. Sedih kenapa? Sedihnya kayak kita kan dari awal tuh gak tahu apa-apa gitu loh. Di lingkungan Mas Sabo tuh apa sih gitu kan, dari awal masuk OSIS ataupun MPK itu kan kita tuh diajarin kayak gitu ngejalanin prokja, tanggung jawab kita pada prokja yang kita ambil, yang kita pegang gitu. Itu tuh salah satu pelajaran buat kita. Dan kita juga nggak belajar itu doang, kita tuh belajar komunikasi sama antar organisasi gitu. Kerjasama itu bener banget. So far kalian nggak nyesel kan masuk intra gitu? Jangan ada yang takut masuk organisasi guys. Karena organisasi itu seru banget guys, seru banget. Kalian punya keluarga baru di organisasi. Family. Oke, kayaknya kita udah ngobrol-ngobrol lama banget ya. Kita udah yeping terus nih ya dari tadi. Dari tadi. Boleh nggak sih tutup aja kali ya? Boleh nggak sih Kak kita tutup aja Kak? Aduh. BTW podcast visual terakhir pada saya. Ya, nggak ada dispen podcast lagi nih. Ya udah. Mungkin udah aja, tutup aja kali ya. Oke, terima kasih Kak Kanza sama Kak Ica udah jadi narasumber pada podcast kali ini. Iya, Kalian keren banget. Kakak-kakak yang super humble. Makasih banyak juga ya MC terbaik Potsabu. Dan kalian semua juga terima kasih yang Udah nonton ya dari awal sampai akhir. Dan kalian juga jangan lupa untuk nonton the next podcast selanjutnya ya. Iya, bener banget. Apalagi the next podcast selanjutnya tuh siapa tahu lebih seru, lebih keren, lebih mantap, lebih pokoknya Lebih jos. Bener banget. Oke. Udah. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf jika kita ada salah kata yang kita ucapkan. Dan mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah Niza. Dadah kakak. Buat teman-teman podcast, mungkin buat
boleh masuk dada dulu. Kak Kanza jangan nangis Kak Kanza. Oke guys, Sigma. Visual terakhir ini sedih banget. Oke, sekali deh. Kita jargon gak sih? Jargon. Kak Kanza boleh yang mimpin buat Sabo gitu. Si Mas, udah semua ya kan? Ayo boleh, IBMC juga boleh masuk deh. Oke. Di balik kamera ada IBMC guys, kalian harus tahu. Keren banget IBMC-nya guys. Tepuk tangan buat IBMC. Oke, Pot Sabo, podcastnya para juara.